Baiklah, saya Ditya Pesra akan menjelaskan perkembangan manusia, yaitu perkembangan masa kanak-kanak awal. Perkembangan masa kanak-kanak awal merupakan masa di mana manusia mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun masih memiliki ketergantungan pada orang tua dan lingkungan sekitar. Sebelum masa kanak-kanak, manusia mengalami masa kandungan, dilanjutkan dengan masa bayi, dan pada akhirnya masa kanak-kanak awal. Terdapat dua tahapan pada masa kanak-kanak. Menurut Harlock, dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, masa kanak-kanak tahap awal, yaitu usia 2-6 tahun. Selanjutnya, masa kanak-kanak tahap akhir 6-12 tahun. Selanjutnya, perkembangan masa kanak-kanak awal terdiri dari fisik, kognitif, emosi, psikososial. Perkembangan fisik terdiri dari tinggi dan berat badan serta motorik. Menurut Santrok, pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah 6,25 cm per tahun dan bertambah beratnya 2,5 sampai 3,5 cm per tahun. Pada usia 6 tahun, berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh. Contohnya seperti berjalan, berjinjit, berlari, melompat, menggantung, melempar, dan menangkap, serta menjaga keseimbangan. Motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot-otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan dalam melakukan kegiatan. Contohnya seperti meniru, menggambar, mengencingkan baju, menyusun, menempel, dan menggunting. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Menurut Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap praoperasional, yaitu 2-7 tahun, yang mana belum matangnya cara pemikiran. Anak sudah mulai mengenal angka dan bentuk berupa simbolis. Perkembangan kognitif terdiri dari dua. Yang pertama yaitu perkembangan memori dan perkembangan bahasa. Perkembangan memori terbagi menjadi dua, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak cenderung meniru orang yang berada di dekatnya. Misalnya, ibu berkata apel, maka anak itu juga akan berkata apel sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Pada masa kanak-kanak awal bisa berubah, awalnya marah menjadi takut, gembira, sedih, serta rasa ingin tahu. Selanjutnya perkembangan psikososial, yaitu perkembangan kepribadian yang saling berkaitan dengan hubungan sosial. Yaitu perkembangan permainan, perkembangan hubungan dengan orang tua, perkembangan dengan teman sebaya, serta perkembangan gender. Selanjutnya perkembangan permainan, yaitu salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada masa kanak-kanak awal. Memiliki fungsi kognitif dan fungsi emosi. Fungsi kognitif yaitu mengembangkan potensi dan keterampilan. Fungsi emosi yaitu melepaskan energi fisik yang berlebihan. Perkembangan hubungan dengan orang tua.
yaitu dasar bagi perkembangan emosional dan sosial anak, berupa kasih sayang orang tua, dan kompetensi cara sosial dan penyelesaian diri yang baik. Selanjutnya, perkembangan hubungan dengan teman sebaya. Teman ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan awal masa kanak-kanak. Perkembangan hubungan teman sebaya menyediakan suatu sumber dan perbandingan tentang di luar keluarga, menerima umpan balik tentang kemampuan mereka dari kelompok teman sebaya. Bisa berdampak lebih baik, sama, atau lebih buruk. Yaitu sebagai tingkah laku dan sikap yang diasosiasikan dengan laki-laki atau perempuan. Sekian, terima